Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Mudah-mudahan ini menjadi bahagian dari amal soleh yang makbulah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan Ad-Dajjal dalam perspektif hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama kita pahami bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan berita kepada kita bahwa salah satu dari tanda-tanda akhir zaman adalah munculnya Ad-Dajjal. Apa itu Ad-Dajjal? Secara etimologi atau al-lughawiyah al-arabiyah, dalam bahasa Arab, Dajjal itu berasal dari kata dajjala yadjulu dajjalan, artinya adalah al-kazzab atau pendusta. Jadi Ad-Dajjal bimakna al-kazzab. Dajjal itu artinya adalah pendusta. Kemudian kata Ad-Dajjal itu juga bisa berasal dari kata dajjala yudajjilu yang artinya al-ghita. Al-ghita itu maksudnya adalah menutupi sesuatu. Karena dajjal salah satu sifat terkemukanya adalah menutupi kebenaran dengan kedustaan-kedustaannya. Penyebutan yang benar dalam bahasa Arab
adalah Ad-Dajjal. Huruf jimnya itu panjang dan menggunakan tasydid. Karena kalau huruf jimnya itu panjang tapi tidak menggunakan tasydid, Ad-Dajjal itu artinya adalah Asirjin. Asirjin itu dalam bahasa Indonesia diartikan dengan pupuk kandang. Jadi Ad-Dajjal, jimnya itu panjang dan bertasydid. Kemudian secara terminologi atau al-istilahiyah, menurut pengertian istilah yang didefinisikan oleh para ulama Islam, Dajjal itu adalah manusia pendusta yang menutupi kebenaran dengan dustanya, yang muncul di akhir zaman sebagai salah satu tanda akan hadirnya hari kiamat. Jadi Ad-Dajjal itu dari bangsa manusia, bukan bangsa jin, bukan syaitan, bukan iblis, bukan malaikat, bukan hewan, bukan tumbuh-tumbuhan. Ad-Dajjal itu bangsa manusia. Jadi dia orang juga seperti kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, Nabi menjelaskan tentang orang tua dari Dajjal. Nabi bersabda, yamkusu abawad dajjali salasina aman. Kedua orang tua Dajjal itu setelah mereka menikah, selama 30 tahun mereka menikah, la yuladu lahuma waladun. Kedua orang tua Dajjal itu tidak dikaruniai seorang anak pun. Summa yuladu lahuma ghulamun. Kemudian setelah 30 tahun itu barulah lahir dari kedua mereka tadi ghulamun, seorang anak, ad-daru syai', yang selalu mendatangkan hal-hal yang sangat mudarat atau keburukan. Wa aqalluhu naf'an, dan hanya sedikit sekali manfaat yang ada pada Dajjal itu. Jadi Dajjal lahir dari hasil perkawinan dua orang tua yang setelah 30 tahun mereka menikah, mereka tidak dikaruniai anak. Baru setelah 30 tahun lahirlah seorang anak, yang anak itu selalu mendatangkan keburukan dan sedikit sekali manfaatnya, yaitu Dajjal tersebut. Kemudian Nabi menjelaskan, summa yuladu lahuma ibnu mas'rurun makhtunun. Setelah 30 tahun menanti, maka kedua orang tua itu akhirnya memiliki anak atau lahir dari mereka seorang anak yang pada waktu lahir sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi Dajjal itu lahir sudah dalam keadaan terkhitan, kata Nabi.
Jadi dia nggak dikhitan lagi karena memang dalam kandungan pun dia sudah terkhitan, sehingga lahir dalam keadaan sudah terkhitan. Kemudian Nabi melanjutkan penjelasannya, abuhu rajulun tuwalun muttaribul lahmi. Ayahnya adalah seorang laki-laki yang bertubuh tinggi kurus, berhidung mancung seperti paruh burung. Jadi ayah Dajjal ini, kata Nabi, seorang laki-laki yang bertubuh tinggi, badannya kurus, hidungnya mancung, mancungnya itu seperti paruh burung. Wa ummuhu imra'atun firdon khiyatun. Sedangkan ibunya adalah seorang perempuan yang bertubuh sangat besar. Azimahu sadyain. Yang kedua payudaranya itu juga sangat besar. Jadi itu ciri-ciri kedua orang tua Dajjal yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman bin Abi Bakrah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Abi Daud. Kemudian Nabi mengingatkan tentang Dajjal ini, bahwa orang-orang yang beriman harus memperhatikan betul tentang kehadiran Dajjal di akhir zaman. Karena kata Nabi, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqu akbaru minad Dajjal. Nabi bilang, tidak ada fitnah, cobaan yang lebih besar yang diciptakan oleh Allah sejak Adam diciptakan ila qiyamis sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, kecuali fitnah yang ditimbulkan oleh Ad-Dajjal. Jadi cobaan yang paling berat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman sepanjang sejarah peradaban manusia itu adalah cobaan dikala munculnya Dajjal. Jadi Nabi bilang, sejak Adam alaihissalam diciptakan sampai tegaknya hari kiamat itu, tidak ada cobaan yang lebih besar bagi orang-orang yang beriman kecuali cobaan yang datang bersama munculnya Ad-Dajjal itu. Sehingga orang-orang yang beriman hendaknya memperhatikan penjelasan-penjelasan Nabi SAW berkaitan dengan Ad-Dajjal. Tampilan fisik Dajjal menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, annahu syabun qatotun. Sesungguhnya dia Dajjal itu syabun, adalah anak muda. Jadi meskipun Dajjal itu umurnya sudah ribuan tahun, tapi tampilannya itu tetap tampilan seperti orang muda. Qatotun, rambutnya Dajjal itu keriting kaku. Jadi rambutnya itu keriting, keritingnya itu kaku, keras seperti kawat.